Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pemirsa channel Sis Al-Manar yang saya hormati dan Allah taala muliakan. Ensiklopedia Ramadan kembali hadir, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Para mu'arrikh ahli sejarah mengatakan bahwa sesungguhnya puasa bulan Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kenapa puasa bulan Ramadan disyariatkan baru pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah? Jikalau kemudian kita lihat dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada jeda waktu sekitar 15 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tentunya pada tahun 1 kenabian dengan ditandai disampaikannya wahyu yang pertama kali oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selama Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah dalam fase dakwahnya, dakwah Makkiyah, tahun 1, 2, 3 sampai tahun 13 kenabian tidak turun perintah melakukan puasa bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun pertama setelah beliau melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah juga belum turun kepada beliau perintah melakukan puasa bulan Ramadan. Baru setelah masuk bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah turunlah kepada beliau perintah untuk melakukan puasa bulan Ramadan dengan turunnya surat yang kedua ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, mengapa ada rentan waktu yang cukup panjang dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan perintah melakukan puasa bulan Ramadan? Jadi para ulama-ulama kita mengatakan seperti ini. Jadi di antara rahasianya adalah karena memang puasa bulan Ramadan itu berat. Kita jangan pernah membayangkan perintah puasa itu Allah perintahkan, Allah turunkan kepada kita ketika kita berada di tahun 1442 Hijriah, ketika peradaban manusia belum maju. 14 abad yang silam, ketika peradaban manusia belum maju, kehidupan manusia masih sederhana, diturunkan perintah itu di Madinah yang iklimnya, cuacanya begitu panas. Maka apa yang terjadi? Bukan perkara gampang orang melakukan puasa. Belum ada yang namanya AC, kipas saja belum ada. Maka Allah Subhanahu wa taala perlu menginstal, Allah perlu menyiapkan akidah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ketika nanti turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah untuk menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan yang durasi waktunya tidak 1 hari, tidak 3 hari, tapi 1 bulan penuh, itu terasa lebih enteng bagi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kemudian kita melihat komposisi surat-surat yang ada dalam Al-Quran, yang 114 surat itu ada 86 surat itu dikategorikan oleh para mufassir sebagai suratun Makkiyah, yang mereka sepakat tema sentralnya adalah akidah. Nah, hikmahnya apa? Bahwa ternyata hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan oleh Allah mayoritas ada pada periode Madinah. Nah, hikmahnya adalah agar nanti ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjalankan perintah-perintah hukum itu mereka terasa enteng setelah mereka memiliki pondasi akidah yang kokoh. Sekitar 86 surat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berkala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan akidah Rasulullah, mengokohkan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya puasa bulan Ramadan, termasuk juga zakat, termasuk juga ritual haji. Itu semua pada periode Madaniyah setelah Allah Subhanahu wa taala meninsal, setelah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan akidah yang kokoh, keimanan yang kokoh, pondasi keimanan yang kokoh kepada para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengetahuan kita tentang sejarah puasa bulan Ramadan adalah pentingnya kita menyiapkan hari-hari ini keimanan kita, akidah kita yang benar, akidah yang kokoh. Apalagi kita masih berada di bulan Sya'ban awal ini, dengan cara kita menyiapkan akidah dan keimanan kita yang kokoh, maka yakinlah kita akan bisa merespons segala perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita selama bulan Ramadan. Baik itu perintah yang berstatus hukum wajib maupun perintah yang berstatus hukum sunnah, kita akan bisa meresponnya dengan baik dengan bekal iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan segala hal yang terkait dengan puasa bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.